sudah Matur suwun sudah berkenan bergabung Ibu pada sore hari ini. Nggih, sami-sami. Mohon izin tadi sudah kami mulai terlebih dahulu Ibu. Nggih. Nggih. Ini sudah bisa kami mulai Ibu? Ya, bisa. Mbak Nurul, Bu Nurul lah. Mbak Mawon Ibu. Nggih, silakan. Nggih, terima kasih Bu Yuni. Ibu-ibu semua, kami lanjutkan karena Bu Yuni sudah rawuh di tengah-tengah kita. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, penyampaian materi terkait dengan persiapan dan kiat-kiat menghadapi uji kompetensi nasional profesi bidan yang akan disampaikan oleh Dr. Yuni Kusmiati, MPH, dan nanti dilanjutkan diskusi. Waktu kami persilahkan sampai jam 17.30, Ibu. Oh, nggih ya. Sebelumnya mohon izin Ibu-ibu, saya bacakan CV beliau supaya lebih kenal dengan Ibu Yuni J. Sudah tampil Ibu-ibu? Ya, sudah, Bu Nurul. Sampun J. Sudah. J. Untuk biodata Bu Yuni, beliau nama lengkapipun Bu Yuni Kusmiati. Untuk tempat tanggal lahirnya Gunung Kidul, satu kampung Ibu dengan saya Bu Yuni, 20 Juni. Kemudian untuk email Bu Yuni, di sini sudah disampaikan, Mbak Menawi, nanti ibu-ibu ada yang berkepentingan dengan Bu Yuni, bisa dicatat. Kemudian untuk status, sudah menikah, sudah mempunyai 2 putra. Untuk riwayat pendidikan, beliau SD dan SMP-nya di Mulo, Wonosari, Gunung Kidul. Mungkin ibu-ibu ada yang dari Gunung Kidul sudah Bu ya, sudah lebih familiar dengan beliau nggih. Kemudian SPK dari Depkes Yogyakarta, D1 Bidan Depkes Yogyakarta, D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, D4 Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung, S2 nipun Kesmas UGM, kemudian S3 Epidemiologi Universitas Indonesia atau UI. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau ini sangat banyak sekali ya aktivitas Bu Yuni. Bidan di PKM Batu Retno 1 Wonogiri, kemudian dosen Akbid Aisyah Yogyakarta, dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sampai sekarang, kemudian Kaprodi D4, Sekprodi D4 Kebidanan, Sekretaris Jurusan Kebidanan, Ketua Jurusan Kebidanan sampai saat ini Bu. Kemudian Asesor Lampetekes 2014 sampai sekarang, Asesor Beban Kerja Dosen, Pengurus PDIB DIY, Ketua Dewan Redaksi Jurnal, Sekretaris Ikatan Dosen Prestasi Poltekkes Indonesia, Penyuluh Anti Korupsi Tingkat Pratama KPK, Reviewer Jurnal Nasional dan Internasional. Sangat luar biasa, Bu. Kemudian untuk pengalaman kegiatan ilmiahnya, ini sangat banyak sekali, Ibu. Kemudian untuk buku yang beliau terbitkan, ini sangat banyak sekali. Mbak Menawi nanti bisa juga untuk menjadi referensi. Untuk penghargaan, nah ini yang sangat memotivasi kita ya Bu ya, luar biasa. Penghargaan yang pertama dari Dekan FK Unpad, lulusan terbaik program D4 Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005. Kemudian penghargaan dari Menteri Kesehatan, juara 1 dosen prestasi tingkat nasional tahun 2011. Kemudian dari Rektor UI, lulusan terbaik cum laude program doktor
Universitas Indonesia tahun 2016 dari Menteri Kesehatan. Juara 1 peneliti berprestasi Kementerian Kesehatan tahun 2018. Luar biasa sekali ya ibu-ibu semua. Semoga dengan dibacakannya CV beliau, Bu Yuni, dapat memotivasi kita menjadi penyemangat kita pada sore hari ini. Jadi, untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Yuni. Monggo Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Bisa termonitor ya suara saya? Iya Bu, Ya. saged, insya Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya ya. Ini mungkin ada yang sudah kenal ya, mungkin banyak yang sudah kenal juga gitu, tapi mungkin ada juga yang baru seperti itu ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ini, kepada Bu Ismarwati, kemudian juga dari Unisa dan Mbak Nurul dan lain sebagainya untuk kita bersilaturahim ya. Saya dulu pernah jadi dosen di Unisa di Abid Aisyah ya tahun 2001, 2002 ya. Berlangsung 1 tahun, tapi dulu belum ada Mbak Nurul, belum ada ya kayaknya. Ya, jadi baru ya. Ya, mungkin kurikulum vitae saya ada tambah 1, saya lulusan profesi tahun ini ya Mbak. Jadi kemarin saya memang ini apa itu, ikut uji kompetensi ya, yang terakhir ini, sehingga saya punya pengalaman gitu, bagaimana rasanya uji kompetensi seperti itu. Baik, Bu Yuni, pangapunten. Ya. Pangapunten Bu, untuk napa di kamera Ibu belum terlihat sepenuhnya Bu. Oh ya, kurang ini ya. Kirang ke bawah. Oh ya. Ya, terima kasih. Ini saya langsung saja seperti itu menyampaikan materi seperti yang mungkin mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Bu Is dan ini teman-teman yang ada di Unisa ya, terkait dengan uji kompetensi. Alhamdulillah ini kemarin saya dari Poltekkes ya, tapi ini juga sebagai bidang pendidikan di PDIP seperti itu, sehingga harapannya semua bidan yang ada di Jogja ini sukses semua untuk uji kompetensinya ya. Untuk profesi ini mudah-mudahan juga bisa lulus 100%. Ya, untuk kebidanan kemarin yang untuk Poltekkes alhamdulillah 100% lulus karena memang banyak sekali kita tryout, kita kasih beberapa soal-soal seperti itu, dan mungkin untuk saat ini nanti juga akan saya berikan beberapa contoh soal seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa belajar meskipun tidak semua soal itu sama. Jadi pengalaman yang kemarin, saya termasuk juga penulis soal uji kompetensi profesi sebenarnya. Tapi soal yang keluar itu ternyata mungkin hanya 5 atau 10 ya dari Poltekkes Jogja itu. Karena memang yang menyusun itu banyaknya dari universitas seperti Unair, kemudian Unibra, kemudian Andalas dan lain sebagainya. Dan mereka itu memang ini ya S1 yang murni seperti itu. Jadi mungkin penguatan keilmuannya itu yang terkait keilmuan kebidanan itu kuat. Kalau kita kan mungkin banyaknya di praktek seperti itu, tapi mudah-mudahan nanti dari modal dari ibu-ibu semuanya, saya lihat mungkin sudah senior-senior juga ini di bidan ini, profesi bidan ini, sehingga nanti bisa mengingat-ingat gitu praktek baik ketika menjadi seorang bidan itu seperti apa, lah nanti diterapkan di kasus-kasus yang akan dikerjakan. Dan yang saya yakin bahwa mahasiswa-mahasiswa ini semuanya sudah terpapar tryout gitu ya. Jadi sudah pernah mengerjakan soal-soalnya seperti apa gitu. Jadi nanti mungkin tinggal penguatan-penguatan saja. Ya, sebelum saya masuk ke beberapa soal atau mungkin seperti apa kemarin gambarannya UKOM itu, mungkin ini perlu saya sampaikan dulu bahwa sudah kita ketahui bahwa terkait dengan UKOM ini sudah ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 2 tahun 2020 bahwa salah satu syarat kelulusan mahasiswa itu adalah 40%-nya adalah dari uji kompetensi. Di angkatan yang kemarin mungkin masih yang keluar nilainya itu ada kompeten dan tidak kompeten seperti itu. Tapi untuk yang tahun ini dan berikutnya itu belum kita ketahui apakah nanti akan muncul nilai-nilai ataukah seperti apa. Tapi harapannya itu 40% ini semuanya bisa lulus UKOM ya. Karena kenapa gitu, kalau tidak mungkin kredibilitas tidak hanya individu tapi institusi itu biasanya juga dipertaruhkan dengan adanya UKOM ya. Jadi akan kelihatan sekali gitu karena pengumuman dari UKOM ini akan dipampang gitu sehingga semua orang dari institusi manapun gitu bisa melihat seperti apa hasil dari UKOM. Jadi nanti untuk yang
periode mungkin Agustus akan UKOM ini atau mungkin November ya. Jadi mungkin sudah menggunakan nilai-nilai seperti itu. Kalau yang kemarin UKOM yang pertama berlaku itu memang belum diberlakukan mungkin karena banyak masalah ya, termasuk kami juga sebenarnya ada banyak masalah, banyak mahasiswa yang tidak terdata di ini ya PDDikti dan lain sebagainya, itu kemarin sampai pusing gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi untuk yang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan bisa ada penyelesaian ya dari pemerintah, karena memang pendidikan bidan itu berliku-liku, itu tidak seperti kedokteran yang harus ada D4-nya dan profesinya di satu tempat gitu ya. Tapi kita kadang-kadang dulu ada D4-nya, profesinya baru aja ada gitu ya. Jadi teman-teman yang ini yang sudah punya D4 pengen juga kuliah seperti itu, sehingga kuliahnya tidak sejalan gitu, dan kadang-kadang dulu tidak ada PDDikti sehingga nama-namanya juga tidak ada di PDDikti. Jadi mau mendapatkan nilai di tahap sarjananya ini juga agak kesulitan. Ya ini untuk kalau tidak lulus, ya artinya kalau tidak lulus UKOM berarti tidak lulus pendidikan ya. Jadi berapa lama diberi waktu ya, maksimal 3 tahun dari lulus pendidikan sarjananya gitu ya. Jadi kalau pendidikan profesi 3 tahun ini nggak lulus UKOM-nya, ya nanti artinya tidak bisa lulus menjadi mahasiswa profesi. Mudah-mudahan ini tadi tidak terjadi, karena kalau saya lihat batas lulusnya yang angkatan yang kemarin tuh rendah ya. Kalau nggak salah 42 atau 43 itu sudah lulus UKOM ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti juga tidak tinggi-tinggi ya, tadi tergantung dari ini ya, kelompok pada saat ujian itu apakah kelompoknya itu memang didominasi orang pinter-pinter atau tidak gitu ya. Kalau tidak kan nanti menggunakan batas rata-rata. Ya kebetulan sepertinya yang angkatan pertama kemarin itu dari banyaknya ibu-ibu yang sudah ini ya senior, sehingga mungkin di Indonesia itu memang rata-rata nilainya segitu itu dianggap lulus ya. Yang mengkhawatirkan kalau mungkin lulusan yang saat ini banyak orang-orang universitas ya, anak-anak muda yang ikut, dan nanti mungkin nilainya bisa tinggi sehingga batas lulusnya ini ya diambil tinggi juga ya. Tapi mudah-mudahan tadi bisa semuanya ini bisa lulus. Ya ini untuk nilai yang diharapkan sebenarnya untuk tahap profesi itu adalah 3,75 ya. Sehingga di akreditasi pun biasanya kalau yang mahasiswanya kurang dari 3,75 tidak ada 50% ya nilainya biasanya untuk nilai angka 4-nya seperti juga akan berkurang. Ya mudah-mudahan ibu-ibunya ini semuanya nilainya bagus, meskipun nilai di tahap profesi ini ternyata tidak terpakai seperti itu ya untuk ini, untuk kelulusannya yang untuk tahun ini dan selanjutnya. Ya ini untuk fakta UKOM ya, ibu-ibu semuanya, bahwa kelulusan UKOM masih ini ya, masih bidan itu masih ini ya, kalau yang profesi ini belum ada datanya, ini sebenarnya data untuk D3. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus, tapi ada naik turunnya juga seperti itu. Kalau di Jogja biasanya sih sebagian besar lulus ya, lulus. Tapi mungkin kalau di luar Jawa itu ada yang sampai 7 kali, 5 kali seperti itu tidak lulus ya, itu yang agak memprihatinkan. Kemudian untuk UKOM ini sudah kita tahu bahwa bentuknya kasus ya. Kasusnya berapa ya? Kadang-kadang ada yang ini mungkin katanya itu sampai 60 sampai 80 kata gitu ya. Jadi agak panjang-panjang ya ibu-ibu semuanya. Kemudian untuk profesi soalnya 180, kalau di awal dulu 200, kemudian saat ini sudah diturunkan 180. Jadi saat estimasinya 1 menit 1 soal. Nah ini harus bisa memanajemen waktu gitu untuk menyelesaikannya itu. Jadi kalau memang tidak bisa, jangan terpaku di soal itu, berdiam diri di soal itu ya. Harus langsung ini kan ditandai dulu bahwa saya jawabnya ragu-ragu seperti itu, kemudian beralih ke soal yang lain. Jadi jangan sampai kehilangan waktu hanya mengerjakan soal yang kita anggap sulit. Kemudian ini ujiannya tetap menggunakan luring ya, jadi harus tetap memang datang gitu. Dan kalau mungkin Unisa kan sudah punya CBT, jadi secara ini ya, secara kenyamanan gitu sudah nyaman karena ujian di tempat sendiri seperti itu. Hanya mudah-mudahan tidak ada yang gaptek ya, jadi tidak ada yang mungkin, "Ini gimana kok nggak jalan-jalan nih?" Jadi pengalaman saya yang kemarin itu ada trouble pusat, jadi 5 menit di pertama itu tidak bisa jalan, dan itu tidak ada penambahan waktu ya. Jadi jangan panik kalau seperti itu ibu-ibu semuanya, jadi harus tetap tenang. Jadi jangan sampai kemudian membuyarkan semua konsentrasi kita itu hanya karena hal-hal teknis. Jadi kalau memang bisa diantisipasi, silakan ibu-ibu semuanya sudah mulai ini menyiapkan diri gitu, selalu mencoba untuk
mencoba-coba mengerjakan soal lewat komputer dan lain sebagainya gitu, biar nanti tidak ada hambatan-hambatan teknis. Ya, ini rata-rata panjang kata itu tadi ya 40 sampai 60 kata. Kemudian kecukupan waktu, kalau di DIY itu dari hasil kuesioner sebenarnya mengatakan bahwa ini ya kurang waktunya gitu ya. Merah itu tinggi gitu ya. Yang mengatakan bahwa waktu UKOM itu memenuhi itu hanya sedikit. Dan betul Ibu-Ibu, jadi meskipun saya dosen ya, dosen di Poltekkes, kemudian kemarin ikut UKOM, rasanya beda gitu ya. Jadi seperti keluar dari ruangan itu tidak ada jawaban yang benar, merasakan tidak ada jawaban yang benar. Karena jawaban atau soal-soal yang dibuat untuk profesi ini kayaknya itu tidak semuanya pasti gitu. Hanya ada beberapa yang pasti, tapi sebagian besar itu jawaban adalah seperti asumsi dari pembuat soal sendiri seperti itu. Jadi nanti itu tadi jangan kemudian gugup kalau ternyata tidak bisa. Yakin bahwa jawaban yang saya jawab itu adalah jawaban yang benar. Karena apa? Kalau merasa nanti waktunya kurang, tidak bisa mengerjakan, ternyata juga ada hubungannya dengan ketidaklulusan ya. Jadi ternyata orang yang mengatakan bahwa saya itu nggak cukup waktu gitu ya. Ternyata juga 47,9 hampir 50% nggak lulus gitu ya. Jadi memang manajemen waktu itu penting. Tadi kalau memang nggak bisa, jangan berdiam diri di soal itu. Jadi harus pindah. Tadi maksimal tadi adalah 1 menit dan menitan itu ada di layar ya. Jadi kita bisa sambil ngerjakan kadang-kadang lirik layar gitu untuk melihat waktu kita itu masih berapa. Ya untuk strategi sukses UKOM ini adalah blueprint atau kisi-kisi uji kompetensi profesi bidan ya. Jadi yang saat ini untuk profesi bidan ini adalah yang akan dikeluarkan adalah materinya adalah ini. Jadi bobot terbesar itu sebenarnya ada di kehamilan dan persalinan. Ya. Jadi untuk pranikah ini mungkin hanya sekitar 5 seperti itu yang di ini kan. Kalau di persen ya dan 5%, kehamilan tuh hampir semua soal itu kemarin kehamilan dan persalinan memang. Jadi nanti mungkin bisa ngelihat-lihat bobot-bobot itu sehingga bisa memfokuskan seperti itu, saya mau belajarnya itu lebih terfokus kemana gitu. Meskipun demikian jangan terkecoh dengan fokus itu, tapi semuanya harus dibaca. Yang paling sedikit itu kemarin adalah pranikonsepsi dan bayi baru lahir. Memang hanya sedikit dan bayi baru lahir itu hanya berkutat di haikal. Resusitasi dan haikal. Soalnya itu hanya diputar-putar saja kemarin itu seperti itu. Ya, jadi silahkan nanti ibu-ibu dari ini ya, materi-materi ini dari prakonsepsi, pranikah, kehamilan, persalinan dan kelahiran, nifas, menyusui, bayi baru lahir, bayi, anak balita, prasekolah, dan kespro dan KB. Ya, jadi yang paling banyak adalah kehamilan dan persalinan, hampir 50%-nya. Ya untuk persiapannya tadi belajar jelas ya Ibu-Ibu, jangan hanya belajar dari soal-soal ya Ibu-Ibu, karena ini waktunya masih panjang. Silakan teori-teori itu ini kan dipelajari, jadi tidak hanya soal-soalnya saja. Kemudian yang jelas kondisi fisik dan mental, karena kalau kita persepsinya sudah menyempit, kecemasan, itu tidak ada pikiran tuh nggak ada yang nyantel gitu ya. Jadi begitu baca itu nggak ada yang ini, padahal tadinya mungkin sudah hafal soal-soal yang dipelajari sebelumnya itu sampai kunci jawabannya itu hafal gitu ya. Tapi begitu masuk di ruangan untuk UKOM itu semuanya sudah blank gitu ya. Jadi harapannya tadi tidak hanya belajar soal tapi teori-teori yang melandasi dari soal-soal itu dibaca kembali. Kemudian tadi ikuti tryout ya mungkin sudah banyak. Kemudian bisa belajar membaca cepat ya Ibu-Ibu. Karena waktunya hanya 1 menit. Kalau saya tidak membaca soal dulu tapi membaca pertanyaan. Jadi kalau saya baca dulu pertanyaannya baru kemudian ditelusuri dari soalnya. Tapi kalau kita baca soal dulu kemudian baru membaca pertanyaan, kita akan ngulang lagi baca soalnya lagi. Ya, jadi mungkin tadinya nggak begitu fokus hanya baca soal, ada pertanyaan ini kita kemudian ngulang lagi soalnya itu sudah mengurangi banyak waktu. Jadi lebih baik langsung begitu ada soal baca dulu baca dulu pertanyaannya apa. Kemudian pertanyaan ini menanyakan diagnosis. Berarti saya lebih fokus ini ibunya seperti ini. Jadi waktunya manajemen waktunya akan lebih baik. Dan yang paling terakhir nih doa ya Ibu-ibu. Jadi kayaknya meskipun kita itu sudah menjawab benar gitu ya. Kalau ternyata pembuat soalnya kuncinya bukan itu ya tidak akan benar gitu. Jadi kekuatan doa itu bisa merubah mungkin ya, merubah takdir gitu ya. Jadi tadinya saya sudah merasa salah semua, ternyata ini ya, mungkin malah jawaban Ibu itu yang benar gitu ya. Jadi ketika cocok-cocokan setelah ujian itu belum tentu
persis di buku itu jawaban yang benar itu belum tentu ya, karena saya ada beberapa ini ya ikut tim pembuat soal itu saya lihat loh kok jawabannya malah yang ini yang benar gitu ya. Padahal sebenarnya di buku itu bukan yang itu yang benar. Nah, itu makanya doa itu sangat penting gitu. Sehingga nanti ibu-ibu semuanya bisa ini ya, bisa lulus. Ya, materi yang dipelajari ya ibu-ibu, ini yang pertama dari hamil. Ya, hamil itu yang pertama baca Bu perkembangan siklus kehidupan. Kemarin ada soal seperti ini. Ketika bayi berusia 6 minggu, organ apakah yang terbentuk? Lah itu kan anu sekali ya, apa itu namanya itu geragapan. Saya aja sebagai dosen juga geragapan loh. Saya harus ngapal minggu ini kalau yang 6 bulan terbentuk apa, 6 minggu terbentuk apa itu juga lumayan. Tapi karena itu ada di soal ternyata dari akademisi mungkin dari universitas yang mengeluarkan. Ada yang mengeluarkan seperti itu. Jadi silahkan Bu dimulai dihafalkan ya. Kalau 3 minggu itu bentuknya apa, 4 minggu apa. Ini terutama organ-organ vital. Ya, jadi organ-organ vitalnya. Kemarin kalau tidak salah jawabannya adalah terbentuknya tulang ya, tulang dan ini ya, tulang gitu. Karena opsi jawabannya itu paru, ginjal, jantung, tulang gitu ya. Jadi ada ini ya, ada kunci-kunci jawaban yang setara ya. Jadi organ vital kan seperti ginjal, paru, jantung itu kan setara ya. Jadi nanti Bu kalau mungkin memang benar-benar bingung, pilih yang tidak tidak setara seperti itu. Ya, jadi ya ini harus menghafalkan siklus ya. Jadi siklus perkembangan bayi dan organ-organ apa yang terbentuk. Kemudian yang kedua ini banyak sekali yang keluar ini. Tinggi fundus uteri. Jadi ibu hamil umur 24 minggu. Ini kira-kira fundusnya di tinggi fundus uterinya seberapa? Itu banyak sekali. Jadi ibu-ibu harus ini mungkin diingat-ingat gitu ya, kalau 24 minggu atau 6 bulan itu setinggi pusat. Baru kemudian bulan berikutnya hanya nambah 4 di bawah atau di atasnya seperti itu. Jadi kalau untuk cut off-nya itu atau untuk patokannya mungkin bisa 16 minggu itu pertengahan antara simfisis dan pusat. Kemudian yang 24 minggu itu setinggi pusat. Kemudian yang 32 minggu itu pertengahan antara PX dan pusat. Jadi punya patokan-patokan itu sehingga ketika blank untuk mengingat-ingat itu masih bisa ada patokan-patokannya untuk mengingat. Jadi yang setinggi pusat ya 24 minggu. Jadi nanti dari 24 minggu itu bisa diingat-ingat, oh kalau umurnya 28, oh itu 3 jari di atas pusat. Kalau umurnya 16 minggu atau 20 minggu 3 jari di bawah pusat ya, pakai patokan-patokan ini. Dan ini silahkan diingat-ingat, dihafal. Kalau ini memang harus dihafal ini Ibu-ibu. Ya, kemudian ini banyak sekali, hampir mungkin 10 soal ya, ini keluar dari abortus ya. Jadi hanya berkutat dari abortus itu banyak sekali. Ini abortus iminan, abortus incipient, misabortion, mulahidati dosa, kemudian ya itu hanya berkutat dari soal-soal ini tuh banyak sekali. Jadi nanti silakan ibu-ibu dicek kembali gitu ya, atau diingat kembali. Kalau abortus iminen itu kan abortus yang masih bisa dipertahankan ya. Jadi ini mungkin belum ada pembukaan tapi sudah ada perdarahannya. Kemudian hasil konsepsinya juga masih ada, PP testnya juga masih positif. Kalau abortus incipient ini sudah ada pembukaannya gitu ya. Kemudian mungkin ini mungkin bisa juga masih positif seperti itu. Kalau incomplete sebagai kuncinya itu ada sebagian jaringan yang masih tertinggal atau sebagian jaringannya sudah nggak ada. Jadi intinya itu sudah ada pembukaan tapi jaringannya itu sudah ada yang keluar. Itu adalah incomplete. Kemudian kalau abortus komplit ya biasanya kadang-kadang sudah menutup dan memang sudah tidak ada hasil konsepsi dan PP testnya sudah negatif ya. Kalau misabortion ini bayinya ini ya masih tertahan atau mati di dalam gitu ya. Jadi biasanya mungkin ada tanda-tanda ini ya, PP test dan lain sebagainya mungkin sudah tidak ada ya. Tapi yang paling banyak itu mungkin abortus ya, abortus ini semuanya keluar. Jadi tanda-tandanya silahkan ibu-ibu ingat. Ya ini solusio plasenta dan plasenta previa itu juga beberapa keluar. Jadi biasanya soalnya adalah ketika ibu itu sakit gitu ya, tegang, nyeri tegang, bagian janin sudah tidak teraba, itu masuknya apa? Solusio plasenta atau ruptur uteri dan lain sebagainya. Nah, itu keluar ya. Kalau plasenta previa kan kita tahu
ini ya, mungkin tidak ada nyeri dan lain sebagainya, tapi keluar darahnya dan darahnya mungkin juga berwarnanya hitam gitu ya, jadi merah muda seperti itu, tidak ada rasa sakit ya plasenta previa. Kalau yang ada rasa sakit, kalau tidak solusio plasenta ya berarti plasenta yang ini apa itu ruptur uteri ya seperti itu. Hanya kalau ruptur uteri memang kan sudah biasanya janinnya sudah ini ya sudah meninggal ya. Kemarin juga itu nyeri tegang di abdomen dan lain sebagainya itu tanda solusio atau tanda plasenta previa itu kemarin keluar. Jadi ini bisa dilihat atau dibaca kembali apa bedanya antara solusio, plasenta, plasenta previa dan ini ruptur uteri. Kemudian komplikasi-komplikasi preeklamsi, mulai hidatidosa kemarin keluar 1, jadi bentuk ini ya bentuk USG-nya itu seperti ada ininya apa itu bentuknya seperti ada gambaran bentuk apa itu awan atau seperti apa sarang ini itu masuknya apa gitu. Abortus tadi banyak hiperemesis juga. Ya ini yang perlu dipelajari di kehamilan ya. Ini kemarin juga keluar ibu-ibu, jadi ketika ada anak, ketika dia sudah di TT di kelas 1 SD, di kelas 2 SD di TT, kemudian kelas 6 SD di TT, dia itu masuk status TT-nya TT berapa gitu. Jadi nanti ibu-ibu menggunakan yang ini ya, screening lengkap. Jadi diingat-ingat ya, kalau kelas 1 itu di TT 2 kali itu masuknya TT 2 ya, karena TT pertamanya mungkin waktu di bayi ya, di bayi kemarin kan sudah ada DPT dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 6 SD di TT lagi itu masuknya TT 3. Kalau caten TT yang pertama itu adalah TT 4. Kalau pas hamil di TT itu adalah TT 5. Ya, jadi ini nanti mungkin nanti akan ada kasus yang seperti itu yang saya lihatkan dan nanti bisa ditebak dia itu masuk di T berapa seperti itu. Ya ini contoh soalnya. Mungkin saya bisa ini ada salah satu yang menjawab. Kalau soal seperti ini jawabannya apa? Ada seorang perempuan usianya 30 tahun. Jadi langsung saya baca diagnosis yang paling tepat. Berarti diagnosis ya. Berarti ini adalah ibu hamil usianya 2 bulan, ada riwayatnya mola. Kemudian perdarahan disertai gumpalan darah dari kemaluan, ada nyeri perut. Ya. Anemisinya siklusnya teratur, haidnya. Kemudian kesadarannya normal ya, semuanya normal vital sign-nya. Kemudian teraba jaringan di ostium. Ya, yang menjadi kuncinya itu. Jadi apa Bu jawabannya Bu? Ada yang ini mau menjawab? Incomplete. Incomplete ya Bu, karena ada jaringan apa itu ya ada jaringan di ini ya di ostiumnya. Jadi ibu-ibu semuanya sudah tahu apanya itu kuncinya. Ya, sudah tahu kuncinya ya. Jadi poin-poin kuncinya itu adalah teraba jaringan ya di ostium ya. Berarti itu adalah incomplete. Ya, kalau ini Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ini apa jawabannya? Penata laksanaan yang paling tepat. Ini sebenarnya pasien apa ya? Jadi 12 minggu perdarahan tadi disertai gumpalan dari kemaluan sama ya. Kemudian konjungtivanya juga tidak pucat. Inspekulo OE-nya terbuka, tadi jaringannya sudah kelihatan. Nah, ini datang ke rumah sakit. Ya, jadi nanti tempat praktek atau vaskesnya ini ibu-ibu juga perhatikan ya Bu. Ada kasus tapi vaskesnya di PMB itu nanti akan beda penata laksanaan kalau vaskesnya ada di rumah sakit. Ini kebetulan dibikin datangnya di rumah sakit. Jadi apa Bu kunci ininya? Jawabannya? Kuret tajam. Kuret tajam. Ada lagi? Kuretase. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Bu, aspirasi vakum. Ya, betul ya. Jadi jawabannya aspirasi vakum manual ya, Bu. Jadi karena ini usia kehamilannya masih di bawah ya atau tidak lebih dari 12 minggu masih bisa digunakan AVM.
Ya, ini nanti siapa tahu keluar ini karena soal-soal ini kami juga nyetor ya karena profesi kemarin ikut nyetor-nyetor soal-soal ini. Yang ini, Bu. Ibu hamil usianya 34 minggu. Datang ke rumah sakit nyeri ulu hati sejak 2 jam yang lalu. Muntah. Kemudian juga tekanan darahnya 180. Ada udim pada tungkai. Ini kira-kira pasien apa, Bu? Eklamsi. Nah, itu di rumah sakit ya ini. Jadi dikasih apa? Kalau menurut 4 Ibu? gram. Dosis awal 4 gram larutan MGSO 4. Oh ya, yang B ya? Ya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya itu ya Ibu-ibu semuanya. Jadi tahu mana kunci-kuncinya karena diminta adalah dosis awal. Jadi silahkan nanti kuncinya adalah 4 gram ya, larutan MGSO4. Yang maintenance yang 6 ya, Bun. Ya. Ya, ini soal berikutnya, soal yang kedua. Kira-kira apa, Bu? Yang menjadi kunci apa ya? Yang menjadi kunci ini? Dari soal ini? Tinggi fundus uteri. Oh, yang menjadi kunci lagi? Teraba 3 bagian besar. Ya, sama denyut jantung janinnya ada 2. Ya. Seperti itu ya. Denyut jantung janinnya kan ada 142 dan ini artinya bayi ini adalah bayi Gemeli. gemeli. Ya, jadi ini sebenarnya soal mudah ya, Bu. Jadi bisa langsung Ibu cari, oh ini adalah titik-titiknya di JJ-nya 2, kemudian teraba 3 bagian. Jadi langsung bisa jawabannya adalah gemeli. Kalau yang ini soal berikutnya. 19 mual muntah. Kafum uteri kosong. Ini sebenarnya kasusnya apa, Bu? Ini kasus apa? Blighted ovum. Blighted ovum. Jadi apa kira-kira penyebab dari blighted ovum? Gangguan transportasi, Bun. Ya, jadi gangguan transportasi ovum yang telah dibuai menuju kafum uteri. Jadi nanti nangkapnya adalah Ibu cari diagnosisnya dulu, baru kemudian apa sih penyebabnya gitu. Jadi dari baru tahu, oh penyebabnya dari ini ya, dari apa itu namanya blighted ovum berarti memang gangguan transportasi. Gangguan transportasi atau pembelahan sel yang abnormal? Atau trauma akibat koitus? Kira-kira mana? Blighted ovum itu penyebabnya adalah transportasinya yang terganggu atau sel pembelahan selnya yang abnormal. Pembelahan sel yang abnormal, Bu. Yang mana? Ayo. Ada berapa? Ada jawaban yang gangguan transportasi, ada yang pembelahan sel. Ya wis lah sok ngene. Engko bareng coba Apa? yang abnormal. Ya, pembelahan sel yang abnormal. Ya, jadi di awal itu ya, jadi pembelahan sel yang abnormal. tensine piro dhisik sok suntik ning kene ora? Nek ora sok suntik nang kene ora sok. Ini Bu, soal berikutnya. Ini ke puskesmas ya. Jadi mengeluarkan darah segar dari jalan lahir. Tensinya dan lain-lain normal. Kira-kira apa Bu diagnosisnya? Placenta previa. Ya, jadi apa tindakannya? Pemeriksaannya yang bisa dilakukan? Apa? Kenapa inspekulo? Karena ada di puskesmas. Kalau ternyata nanti di rumah sakit, berarti dia bisa periksa dalam di meja operasi. Jadi ini tergantung ininya ya Bu, nanti setting tempatnya Ibu-ibu juga lihat. Jadi untuk menentukan diagnosis atau tindakan, lihat setting tempatnya. Ya ini. Seorang perempuan umur 21 tahun, hamil 13 minggu, datang ke PMB untuk memeriksa kehamilan. Ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Yang D, yang TT4. TT4, benar? Ya, TT4. Saat ini dia T5. T5. Lengkap. T5. T5. Oh, T5, Bu. T5. T5 benar? T1-nya didapat kapan, Bu?
pada waktu bayi. Waktu bayi. Ya, kemudian di kelas 1 SD dia dapat, tapi kelas 6-nya nggak dapat ini. T4 D. 4 berarti ya. D. Kok baru T3, Bun? Ya, saat ini dia ini ya mendapat imunisasi saat bias dan Taten sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 1 kali. Berarti berapa TT? 3. 4. Ya 4. 3. 4 atau 3? 3. Nah, TT2-nya kan sebenarnya di TT1-nya ketika bayi ya. nah, Kelas 1 SD T2. T2-nya SD. Di kelas 6 kayaknya dia nggak ada data Enggak ini. dapat. Ya. 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 Caten. Ya, yang terakhir Taten. Berarti 3 ya. 3. Ya. Jadi besok ibu-ibu ingat ya kalau ada seperti ini mulai mengingat-ingat ini ya Bu. Datanya itu apa? Karena yang di soal terakhir kemarin keluar enggak seperti ini. Jadi yang kemarin keluar itu bayi ketika saat bayi dia diimunisasi DT lengkap gitu. Kemudian dia di kelas 1 dan 2 dia diimunisasi. Di kelas 1 SD dia diimunisasi, kelas 6 SD diimunisasi. Saat ini dia datang ke PMB, dia statusnya imunisasi berapa? Jadi kadang-kadang ini dibolak-balik, tapi ibu-ibu semuanya tahu ini historisnya disebut TT1 itu kalau apa, TT2 seperti apa. Itu kalau dihitung sejak dia dari bayi ya. Jadi nanti silakan diingat-ingat kembali. Ya, jadi kalau hamil rata-rata soalnya seperti itu ya, Bu. Jadi Maaf kalau Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Ini berarti kalau status TT-nya ini yang hari ini yang pas pemeriksaan ini nggak dihitung nih. Kak, itu ada jadwal itu. Tergantung soalnya. Iki. Tergantung soalnya kalau nanti dia saat ini sudah saat ini dia sudah disuntik, berarti yang saat ini dihitung Bu, tapi kalau nanti soalnya datang ke PMB baru akan ingin memeriksakan dan ingin disuntik berarti belum. Kalau dari pembuat soal ini ya, dia memberikan kunci jawabannya itu di 2. Karena mungkin di soalnya dia baru datang itu ya ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Tapi harusnya ini CT-nya mungkin salah kunci atau tidak itu ya, harusnya 3 ini karena di TT anak yang pertama itu di bayinya sudah, kemudian di kelas SD tadi sudah, di Caten sudah gitu. Kalau gitu nggak ada bonus biasanya ya Bu. Kalau soalnya Nggak ada Bu, nggak ada. Berharap saja seluruh Indonesia salah kalau kayak gini nih. Kalau salah kan berarti rata-rata nilainya rendah semua Bu. Dan nanti bisa lulus. Cuma satu soal nggak ngaruh mungkin ya Bu. Nah itu tadi kadang-kadang itu soal yang kita anggap kuncinya yakin bahwa itu 3E ternyata dikunci ini 2 kayak gitu itu loh. Padahal sebenarnya sudah menggunakan review itu ya berlapis ya, tapi masih ada yang seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ini tidak seperti itu. Ini sebenarnya sudah direview juga untuk soal yang mau keluar di Agustus ini ya. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada yang seperti ini. Maaf, Ada Bu, lagi mau Bu ya tanya. yang hamil ya, yang hamil. Maaf mau tanya. Ye. Ya. Silakan Bu ya. Itu kalau tadi maaf ya Bu, tadi di situ untuk T3-nya kelas 6 ya Bu ya. Dihitung T3. Dalam penghitungan status imunisasi itu loh. Misalnya di kelas 2 atau kelas 3 SD itu kan kelas 1 diimunisasi DT ya. Kelas 2 juga. Terus kelas 2 diimunisasi TD, kelas 3-nya juga diimunisasi. Kelas 6-nya enggak. Lah itu waktu kelas 3 sudah dihitung T3 apa belum ya Bu? Ketika di SD di kelas 3 sudah dihitung. Ada ini Bu, ada penghitungan yang lain lagi? Sekarang ya, kan gitu. Imunisasinya ya. kelas 6 malah enggak. Ya, jadi Nah, di itu SD itu dihitung 2 kali Bu. Di kelas 3 misalnya soalnya bisa, gitu misalnya kan. Ya, dihitung Bu.
Jadi asal di SD itu dikasih 2 kali, di usia di mungkin kelas 1 dan Ya. kelas 3 itu tetap dianggap mendapatkan 2 kali TT Berarti 1. bisa ya Bu ya di kelas Bisa. 3. Bisa. Kemarin jawabannya juga ada yang seperti itu. Iya, padahal kan mesti 2 kali kelas 1 dan kelas Ya, itu dianggap sudah. Kecuali kalau anu ya, Bu, Sudah dihitung tidak T3 ya. mengetahui ya, kecuali tidak mengetahui anu ya, Bu. Riwayat ketika mungkin ya ada ibu Nggih, Bu, hamil matur datang. suwun. Oh, nggih ya. Ketika ada ibu hamil tidak tahu status apanya? Status imunisasinya dulu pas masa kecil berarti pakai teori yang itu kan ada Bu. Kalau dia tidak tahu statusnya dulu berarti kan dianggapnya dimulai lagi dari awal ya Bu. Ibu-ibu. Ya kalau masuk di INC ya ibu-ibu. INC juga bobotnya 25%. Jadi INC ini Bu hafalkan APN ya Bu. APN itu soalnya itu setelah ini melakukan apa, setelah ini melakukan apa itu keluar Bu. Jadi kayak memang harus ngapalkan gitu di INC itu. Jadi memang langkah APN hafalkan, kemudian molase ya. Kalau 0 seperti apa, saling terpisah. Kemudian kalau berdekatan 1, tumpang tindih itu 2, kemudian yang tumpang tindih nggak bisa dilepas 3. Itu Ibu hafalkan semua, itu banyak yang keluar. Kemudian ketuban. Kalau jernih ditulis apa, kalau mamanya ada mekoniumnya ditulis apa, yang JMK kayak gitu itu silahkan Ibu ini apa itu hafalkan juga. Kemudian kelainan-kelainan persalinan seperti distosia itu kemarin penata laksanaan seperti mikrobet dan lain sebagainya kemarin juga banyak yang keluar. Kemudian ini yang sering itu fase-fase persalinan ya. Jadi ibu-ibu ingat semua ya kalau akselerasi, fase akselerasi itu pembukaannya ini ya baru ini ya, baru sebelum pembukaan 4 ya. Jadi menjadi pembukaan 3 menjadi pembukaan 4 berlangsung kurang lebih 2 jam itu adalah akselerasi. Kalau fase dilatasi maksimal itu 4/9 ya. Kalau deselerasi itu 9/10. Itu banyak sekali ini soal ini pembukaan 6, masuk fase apa gitu itu banyak sekali Bu seperti itu. Jadi Ibu ingat ini apa akselerasi, dilatasi maksimal dan deselerasi. Jadi semua itu masuk fase aktif ya. Jadi untuk menuju ke 4 itu adalah akselerasi, 4 menuju 9 dilatasi maksimal, kemudian pembukaan 9/10 adalah fase deselerasi. Kemudian kemarin ada soal pelvic rocking exercise. Ya, Ibu-ibu sudah tahu belum Bu ini pelvic rocking? Ada yang sudah belajar ini pelvic rocking? Ini soalnya keluar Bu kemarin uji kompetensi. Apakah fungsi dari pelvic rocking exercise itu ada keluar seperti itu. Ya kalau mungkin dari bahasanya aja sulit itu apa itu ya berarti ini ya mungkin mau menjawab juga agak sulit. Jadi kemarin itu soalnya adalah apakah fungsi dari pelvic rocking exercise ya. Jadi jawabannya adalah untuk ini ya Bu, membantu penurunan kepala bayi. Ya, kemarin jawabannya itu. Kemudian keluar juga mekanisme yang seperti sinklitismus, asinklitismus, fleksi-defleksi itu keluar ya. Jadi ketika bayi itu dekat dengan ini spina ischiadica seperti itu kemarin, apakah mekanisme penurunan kepala yang terjadi itu keluar. Kemudian soalnya lagi juga ketika posisi jongkok apa manfaatnya. Kemudian ada pasien ingin mengejan, pembukaannya sudah lengkap. Apa yang dilakukan bidan? Kira-kira apa, Bu? Pasiennya itu sudah pembukaan lengkap, merasa ingin mengejan. Yang dilakukan bidannya? Memfasilitasi. Ya memimpin persalinan. Memfasilitasi ibu untuk mengejar. Nah, optionnya itu adalah 1. Periksa dalam. Pemeriksaan dalam. Memposisikan ibu untuk menerang. Ya, jadi kemarin itu Bu, optionnya itu adalah 1. Memberi minum di sela-sela mengejan. Kemudian yang kedua, ibunya dibiarkan mengikuti mengejan secara alami. Yang lain itu pernyataan yang lain nggak rasional gitu. Nah, kira-kira yang mana Bu itu? Kalau ada seperti itu. Biarkan mengejan secara alami. Alami.
Disuruh mengejan. Dan secara alami. Ya, seperti itu ya. Ada yang lain Ibu, ada yang buka buku APN itu, ada yang ini di sela-sela Ibu mengejan berilah minum. Itu ada soalnya. Kemudian ada juga ini apa itu? Kalau mengejan ya mungkin ikuti alamiah saja gitu ya. Jadi mungkin jawabannya yang mengikuti alamiah saja itu ya Bu. Ibunya dibiarkan mengejan sesuai dengan alamiahnya Ibu mengejan. Ya, ini ada soal Bu, silakan dijawab. Paling lambat pukul berapa bayinya harus sudah lahir? Datang ke PMB pukul 13. Mengeluh, kencang-kencang teratur, keluar lendir darah. Kemudian pukul 14 ibunya ingin mengejan. Kemudian diperiksa dalam, pembukaannya lengkap. Memanjangnya tali. Berarti kira-kira harus jam 15. Kenapa 15, Bu? Karena G2. G2 maksimal harus 1 jam. 1 jam. Ya, baik ya. Jadi kuncinya adalah periksa dalam pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap itu ada di jam berapa. Kemudian dilihat, oh ini adalah G2. Artinya kalau G2 yaitu maksimal 1 jam harus sudah lahir. Kalau mungkin primi harus 2 jam ya Bu. 2 jam ya ini karena G2 berarti ini jam 14 ya jam 15 harus sudah lahir. Jadi nanti soalnya mungkin mirip-mirip seperti itu. Kalau yang ini Bu, saya benar yang dibilang Ibu yang bertanya barusan di desainnya itu juga betul. Kan kita lihat di sini kata kuncinya, kan itu bisa aja tampak lebih memanjang mungkin aja, tali pusar itu memang sering itu memanjang, tetapi kan kalau enggak kita lakukan peregangan. Ya silakan ini dijawab kuncinya. Lahirkan 10 menit yang lalu aja. Perempuan usianya 25 tahun, hamil 39 minggu. Oksinya sudah diberikan, tapi plasentanya belum keluar ya. Jadi dia melahirkannya baru 10 menit yang lalu. Kemudian muncul darah tiba-tiba gitu. Melakukan PTT. Melakukan PTT. Melakukan PTT? Melahirkan plasenta. Ya, jadi kuncinya adalah jawabannya melahirkan plasenta, Bu. Melahirkan plasenta. Ya, karena sudah ada semburan darah, artinya kan plasenta sudah lepas ya. Kalau sudah ada lepas berarti harus dikeluarkan. Jadi ini kuncinya adalah melahirkan plasenta. Yang ini, Bu. G1, umurnya 30 tahun. D. Melahirkan normal. Tensinya normal. Telah dilakukan manajemen aktif kala 3. Setelah 15 menit, plasenta belum lepas. Jadi sudah manual explorer ya. Melakukan manual plasenta ya. Rujuk ke rumah sakit karena tidak ada perdarahan. Betul ya. Jadi kuncinya ya masih menunggu tanda-tanda pelepasan pas kan baru 15 menit. Ya, ini kan sebenarnya ini ya Bu. Jadi orangnya itu ibunya sudah melahirkan. Kemudian telah dilakukan manajemen aktif kala 3. Tapi setelah 15 menit plasenta belum juga lepas ya. Jadi kan sebenarnya sudah 30-an menit ya. Terus 15 menit. Ya, sudah dilakukan penyuntikan oksi kedua, tapi tidak ada tanda perdarahan. Ya. Nah, ini menjadi kunci. Kalau tidak ada perdarahan, tidak boleh melakukan ini apapun. Ya, nggak boleh manual, nggak boleh ngapa-ngapa nggak. Ya, jadi ini kuncinya adalah jawabannya adalah merujuk ke rumah sakit. Ya, rujuk. Jadi nanti kuncinya kalau ada ini ya Bu, plasenta nggak lepas, nggak ada tanda perdarahan, langsung rujuk gitu aja. Tapi kalau ada perdarahan, berarti bisa melakukan manual plasenta. Melakukan manual plasenta. Ya. Jadi kata-kata kunci ini perlu dicermati, tidak ada perdarahan. Berarti bahaya, kemungkinan akreta atau mungkin perkreta gitu. Jadi tidak boleh dimanipulasi untuk di manual. Jadi harus segera dirujuk. Yang ini Bu, seperti yang tadi teori saya. Ini masuknya apa Bu?
Dilatasi maksimal. Mana? Dilatasi maksimal tadi? Maaf Bu, salah pencet. Jadi pembukaannya 6 cm. Ketubannya. Fase aktif. Fase? Fase aktif. Aktif. Ya, fase aktif ya, Bu. Aktif. Ya, kalau fase aktif kan tadi sebenarnya ada dilatasi maksimal. Ini kan nggak ada ya. Kalau deselerasi itu kan 9/10 gitu ya. 10 ya. Ya. Kalau fase laten ya, belum ada pembukaan 4 ya. Jadi kalau fase aktif kan mulai dari pembukaan 4 ke sana seperti itu. Ini masuknya mana? Oh, karena nggak ada pilihan yang dilatasi maksimal. Tadi berarti ini adalah fase aktif ya. Kalau deselerasi tadi adalah pembukaannya 9/10. Seperti itu. Ya. Ya nanti dilihat langsung. Oh, ini kalau ada seperti ini langsung dilihat pembukaannya. Kalau ada fase-fase yang dipilih langsung lihat pembukaannya. Biar waktunya tidak terlalu ini ya, lama. Kalau ini Bu, seorang perempuan umur 24 tahun. Kebidan dengan keluhan kenceng-kenceng teratur. Pemeriksaannya KU-nya baik, vital sign juga baik. Palpasi menunjukkan sebelah kiri teraba bagian kepala. Gimana? Belakang kepala? Sebelah kiri teraba bagian datar seperti punggung, tetapi juga teraba bagian kecil. Di sebelah kanan teraba bagian datar dan keras. Jadi ternyata punggungnya itu juga ada seperti bagian kecilnya gitu. Kemungkinan posisinya apa, Bu? Puncak kepala apa enggak? Puncak kepala? Yang lain? Dahi. Dipalpasi sebelah kirinya ada yang datar gitu, tapi juga ada yang kecil-kecil gitu. Ini presentasinya adalah presentasi muka. Ya, muka ya Bu. Jadi ketika dilihat yang datar ternyata juga ada bagian kecil-kecil di bagian yang punggung tadi. Gimana Ibu-ibu semuanya? Iya, jelas Bu. Bagian kecil-kecil mungkin hidung. Ya, jadi posisinya terlentang. Ya. Ya. Ini sekarang Bu. Umur 24 tahun, G1, hamil 39 minggu. Datang ke bidan dengan kenceng-kenceng tiap 10 menit, berarti udah bagus ya. Kemudian belum mengeluarkan cairan. Belum ada lendir maupun darahnya juga belum ada. Vital sign-nya normal. Kemudian diperiksa di jam 12, ini ternyata pembukaannya 2, selaput ketubannya utuh. Presentasinya kepala masih di hot 1. Kemudian air ketubannya juga negatif. Tindakannya apa, Bu? Bukan Ibu jalan-jalan. Ya, jadi ini sebenarnya normal ya, Bu? Normal. Ya, jadi normal. Jadi dianjurkan Ibu untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Enggak pulang dulu toh. Gimana, Bu? Enggak pulang dulu, Bu. Nanti cemas kalau pulang. Ya, sudah pembukaan 2 ya, sudah ini. G1 pembukaan 2. Sudah ada kenceng-kencengnya. Ya ini tindakannya memang disuruh jalan-jalan, Bu. Ya biar kontraksinya ini semakin ini ya bagus karena sudah ada kontraksi sebenarnya. Oh iya. Ya, yang ini bagaimana pencatatan menurut penurunan kepala di partograf? Nol per 5. 5/5. 0/5. 0/5. 0/5. 0/5 atau 5/5, Bu?
0/5. 0/5. 0/5. Kata kuncinya? Di dasar panggul. Bukan lengkap Ya. di dasar panggul. Di dasar panggul gitu ya. Kalau masuk panggul itu mulainya berapa, Bu? Dikatakan masuk panggul. 4/5. 4/5. Masuk panggul? 3/5. 3/5. 2/5. Ya, itu dikatakan masuk panggul itu 2/5. Kalau 5/5 itu masih di PAP ya, Bu? Masih ada di atas. Karena masih yang teraba di luar masih 5 jari itu masih bisa meraba bagian terbawah janin. Kalau yang 0 itu bagian terbawah janin sudah nggak teraba, berarti semuanya sudah masuk panggul. Nah, menurut perlimaan dikatakan masuk panggul itu kalau 2/5 ya. Jadi sudah masuk panggul itu kalau 2/5. Ya, itu tadi tentang persalinan. Ada yang ditanyakan kira-kira, Bu, di persalinan? Intinya Ibu hafalkan ini ya, Bu. APN ya, Bu. Soalnya itu pertanyaannya agak berurutan. Jadi umpamanya setelah kepala terlihat 5-6 cm itu ya, di ini diameternya terlihat 5-6 cm di vulva, apa yang dilakukan itu langsung seperti urutannya APN itu. Jadi diurutkan aja seperti urutannya APN itu. Jadi memang harus dihafalkan. Ya, selanjutnya ini ada BBL. Apa yang perlu dipelajari di BBL? Derajat Kramer ini kemarin 3 ya, 3 yang keluar. Jadi Ibu hafalkan, kalau 1 itu leher ke atas itu ya. Kalau Kramer yang kedua berarti sampai ke dada gitu. Kemudian kalau sampai ke ini kaki dan tangan gitu ya, sampai ke daerah lengan, kaki bawah itu Kramer 4. Tapi sampai telapak tangan dan kaki itu adalah Kramer 5. Ya, jadi kemarin pertanyaannya ketika bayi itu kuning sampai di dada itu masuk di Kramer berapa gitu. Ya, ini gampang ya, Bu, bisa dihafalkan, bisa dibayangkan sebenarnya. Oh, kalau sampai ini hanya di leher saja berarti 1, sampai di dada sini 2, kemudian sampai di tungkai atau badan ya, bawah itu biasanya sampai 3. Kemudian lengan-lengannya itu kena ya, kemarin saya juga bayangin itu dengan membayangkan diri sendiri gitu ya. Oh, kalau kuningnya sampai ke leher saja 1. Jadi ada seperti jelembatan keledainya ya, 1, kemudian bawahnya 2, 3. Lah nanti 5 itu diingat-ingat sampai telapak-telapak itu baru 5. Oh ya, kemarin di persalinan, Bu, saya lupa. Ada pertanyaan 1 yang sangat mudah. Dan itu kayaknya bantuan ya, Bu. Jadi pertanyaannya adalah ketika menjahit luka, kita menggunakan lidokain berapa persen, itu paling mudah itu. Kalau sampai mungkin itu saja lupa ya, ya Bu, sebenarnya sayang gitu. Berapa persen, Bu, untuk lidokain? 1%. 1% ya. Soalnya ada yang 1%, ada 2% gitu pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya mudah sekali. Jadi ada pertanyaan mudah gitu yang perlu diinikan. Kemudian soal UKOM itu memang ada aturan dari pusat, harus ada soal kegawat daruratan, Bu. Jadi kemarin soal kegawat daruratan itu seperti kedaruratan bencana. Kemarin pertanyaannya, ketika akan melahirkan, akan merujuk pasien di tengah jalannya longsor itu, apa yang Ibu lakukan atau apakah yang dilakukan oleh bidan itu keluar itu ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan di negeri mana gitu ya. Jadi kalau merujuk di tengah jalan longsor, apa Bu kira-kira yang dilakukan, Bu? Pasiennya dibawa kemana? Karena memang soal UKOM harus mengandung soal bencana itu. Ternyata ada kewajiban 1 atau 2 soal bencana itu harus keluar di profesi manapun itu. Cari tempat yang aman, Bun. Ya, kemarin itu jawabannya ya lucu itu. Jadi dibawa ke fasilitas terdekat yang bisa dijangkau. Ya, jawabannya itu, Bu, kemarin. Karena yang lain tuh nggak mungkin semua. Kemudian juga ada pertanyaan. Ketika ibu-ibu posyandu, bidan posyandu, didata ternyata ada pasien atau anak yang seharusnya diimunisasi 10 anak. Sampai di posyandu yang tidak hadir 3 anak. Apa yang dilakukan oleh bidan? Itu di daerah terpencil. Apakah bidan mendatangi anak itu 1 persatu?
Kemarin seperti itu. Kemudian yang kedua, mencari tahu info kenapa anak itu tidak hadir. Kemudian yang ketiga, dibiarkan saja seperti itu. Kira-kira apa, Bu, itu? Mencari info alasan tidak hadirnya. Ya, Mencari info dulu. Ya, soalnya yang lain tuh ada mendatangi daerah terpencil kok mendatangi satu persatu, nggak ada transportasi. Ya, jadi mencari tahu kenapa anak itu tidak hadir ya. Siapa tahu anaknya karena meninggal ya tidak hadir itu. Ya, jadi untuk bayi baru lahir silakan langkah-langkah resusitasi dihafalkan. Haikal itu tetap ini ya Bu, karena dibolak-balik soalnya itu merujuknya ya ke ini, ke Haikal itu. Kemudian tadi penyakit-penyakit anak ya seperti ada beberapa penyakit anak mungkin seperti oral thrush, kemudian ada penyakit-penyakit kelainan kongenital saat bayi itu banyak yang keluar. Ya. Kemudian kehilangan panas ini silakan ibu-ibu ingat-ingat ya. Radiasi itu kalau seperti apa, evaporasi, konduksi, konveksi itu. Jadi kalau bayi dibiarkan telanjang berarti kehilangan panasnya secara radiasi. Kemudian kalau bayi itu yang evaporasi itu kehilangan panas, misalnya ini bayi tidak langsung dikeringkan gitu begitu lahir ya. Bayi tidak dilap setelah lahir. Atau konduksi itu mungkin karena popoknya basah tidak diganti-ganti, itu berarti kehilangan panasnya secara konduksi. Atau konveksi ya, mungkin ada udara dingin atau mungkin kipas angin atau AC gitu yang masih nyala gitu sehingga menyebabkan bayi kehilangan panas. Nah, itu berarti kehilangan panasnya secara konveksi. Ini kemarin soalnya banyak yang keluar ya. Paling tidak ada duaan soal keluar dari ini. Ya, ini ada soal Bu, silahkan dijawab. Apa jawabannya? Plexus brachialis. Clavicula. Apa? Eri. Pulang. Apa? Jadi ini presbo ya. Jadi persalinannya presbo. Ya, biasanya kalau persalinan Plexus presbo brachialis. robekannya pada radik superior ini dextra. Berarti itu ada di lengan Mary. atas ya. Berarti itu di bagian apa Bu? Berarti akan mengenai sarafnya, plexusnya, Plexus brachialis. Ya, plexusnya adalah plexus brachialis ya. Jadi jawabannya adalah plexus brachialis. Yang ini Bu. Seorang bidan sedang menolong persalinan di PMB. Ibunya G1 kehamilan 39 minggu. Sudah dipimpin mengejan, bayinya lahir menangis spontan. Tonus ototnya baik, air ketubannya juga jernih. Setelah bayi stabil, bidan melakukan pemeriksaan fisik. Bidan menghitung pernafasan bayi. Bidan mengamati proses inspirasi. Aktivitas diafragmanya apa, Bu? Kalau bayi inspirasi, menghirup, bernafas ketika menghirup udara itu berarti? Aktivitas diafragmanya adalah? Diameter anterior-posterior rongga dada. Kalau bernafas itu maju mundur atau naik ke atas? Dadanya menjadi naik atau menjadi maju? Maju mundur kayaknya. Naik. Maju mundur. Naik atau maju ke depan, Bu? Naik ya. Kalau naik berarti vertikal rongga dada ya. Jadi jawabannya B ya, Bu. Menambah diameter vertikal rongga dada. Jadi diingat-ingat inspirasi itu ini vertikalnya. Ini Bu. Seorang bidan menolong persalinan, hasil anamnesenya seperti ini ya. Bayinya merintih, megap-megap, tonus ototnya lemah. Kemudian bidan melakukan isap lendir. Nah, isap lendir itu upaya untuk membantu apa, Bu? Ventilasi. Apa? Ventilasi. Ya, Z, benar ini ya. Ini ada soal lagi? Jadi bayinya lahir apnu, tidak bernafas,
tonus ototnya lemah, tapi air ketubannya jernih. Apa kira-kira penyebabnya, Bu? Penyebab. Gagal nafas, Bu. Itu dampaknya ya? Alveoli kolaps. Ya, jadi kalau penyebabnya adalah alveoli kolaps. Kalau yang lain itu kan gangguan-gangguan yang disebabkan ya dampaknya. Tapi kalau penyebabnya itu adalah alveoli kolaps. Ya, ini lagi. Ibunya punya riwayat DM. Bayinya lahirnya pucat, sianosis, mata berputar. Hipoglikemi. Apa? Hipoglikemi. Hipoglikemi. Jadi kalau DM malah hipo ya Bu, hipoglikemi ya jawabannya. Ya benar Bu, D, hipoglikemi. Yang ini? Jadi kalau ini urutannya resusitasi ini baru apa Bu? Menghangatkan kan Bu? Baru menghangatkan. Jadi apa yang dilakukan selanjutnya? Atur posisi. Harus. Ya, berarti yang ISAP. Mengatur posisi. D ya. Jadi tadi ya Bu harus memang benar-benar dihafalkan haikalnya. Berarti ini baru hangatkan. Berarti habis itu A, atur posisi ya. Berarti langsung dipilih atur posisi. Ya, ini Bu. Bayi lahir, merintih, megap-megap, tonus otot lemah. Bidan melakukan rangsangan untuk membantu bayi bernapas. Tindakannya dengan menyentil telapak kaki. Ya, menyentil telapak kaki ini mudah ya Bu sebenarnya ya. Ya, jadi jangan sampai nanti malah ini ya apa itu menekan rongga dada, menepuk punggung dan lain. Jadi memang rangsangannya adalah dengan sentilan ya, jadi telapak kaki. Ya ini tadi sudah ada, silakan dijawab Bu. Popok dan bedongnya basah, ya itu udah ada kuncinya. Tadi apa Bu? Konduksi. Konduksi B. Konduksi? B. Konduksi atau konveksi? Atau radiasi atau evaporasi? Popoknya dan bedongnya basah Bu, berdekatan dengan air. Dengan Konduksi. Evaporasi. Konduksi Bu. Ini tadi udah ada ya Bu? Konduksi Bu. Ya ini apa Bu? Konduksi. Ya popok basah tidak langsung diganti, masuknya di konduksi. Iya. Nanti itu sebenarnya sepele, maksudnya bisa di ini ya Bu. Hal-hal yang seperti itu bisa diingat-ingat gitu. Jangan sampai yang sepele malah lupa gitu ya. Dan nanti di sana buyar gitu. Jadi diapalkan yang sepele-sepele seperti itu. Ini Bu. Ini kemarin ada yang keluar ya kayak gini. Jadi penyakit-penyakit seperti ini banyak yang keluar Bu. Bayinya muntah, takipnu, sianosis, ada retraksi dinding dada, abdominalnya scafoid. Kemungkinan ini apa diagnosisnya? Abdomen scafoid. Atresia esophagus. Respirasi distress syndrome karena bayinya muntah. Ya, tapi ini ya, ada apa itu? Abdomennya bentuknya abnormal gitu ya. Jadi abdomennya nggak normal, mungkin ada tekanan gitu. Bayinya juga nafasnya mempunyai kelainan di pernafasan sampai ada retraksi ya, berarti dia sulit sekali untuk bernafas nih. Dan juga muntah. Atresia esophagus. Atresia esophagus kalau untuk ya hernia diafragmatik ya.
Ya, jadi yang kayak gini berarti anu ya Bu, perlu pemahaman dibaca kembali penyakit-penyakitnya ya. Ini jawabannya adalah D Bu, hernia diafragmatika. Ada titiknya lagi ya Bu di depannya ya Bu itu Bu. Iya itu. Ya, ini contoh soal nifas ya. Yang bayi ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, nifas pelajari Bu, lokea rubra itu sampai 3 hari seperti itu ya Bu. 5 hari 7 hari kan masih sanguinlenta. 7 hari sampai hari ke ini, hari ke-10 selanjutnya harusnya sudah putih. Ya nanti kalau masih ada kelainan-kelainan itu berarti ada kelainan-kelainan di lokea. Kemudian penata laksanaan nifas, fase-fase nifas yang ini perlu di kan ya Bu. Fase nifas kan ada 3 ya, taking in, kemudian ada taking hold sama letting go. Ini banyak sekali yang keluar, Bu. Jadi begitu nifas, ibunya banyak cerita, itu masuk di mana gitu. Itu setelah nifas, ibunya ini masih, kalau ini kan ya, kalau taking in, ini pada fase ini biasanya ibunya lebih tertarik untuk menceritakan pengalaman yang telah dialami saat hamil melahirkan. Oh kemarin saya seperti ini masih banyak cerita gitu, itu adalah taking in. Ya, kalau nanti taking hold itu ibunya sudah mulai belajar untuk merawat bayinya. Jadi sudah mulai ini ya Bu, sudah mulai mandiri gitu, masih sudah mau merawat bayinya itu taking hold. Kemudian kalau letting go ini sudah bertanggung jawab penuh ya terhadap perannya sebagai seorang ibu. Biasanya nanti pertanyaannya itu ini, kalau ibu masih senang menceritakan pengalamannya ketika melahirkan, ibu itu masuk fase mana gitu. Taking in ya, taking in. Ya, silahkan nanti diingat-ingat. Kemudian derajat-derajat ruptur ini juga keluar banyak. Ya, kalau ternyata dia rupturnya hanya sampai otot perineum, masuknya derajat 2. Tapi mungkin kalau sampai di ini ya Bu, dari apa itu? Sampai di atresia ani gitu ya, atau mungkin sampai internal gitu ya, mungkin sampai di derajat 4. Kalau yang masih eksternal itu derajat 3. Kemudian kemarin ada soal, kalau ibunya mengalami diastesis rekti, tahu ya Bu diastesis rekti ya? Ada yang tidak tahu diastesis rekti? Yang ini, yang ada ini Bu, linea, ya, yang itu melebar gitu ya Bu, yang lebih mungkin bisa sampai 2 jari dilalui. Ya, itu adalah diastesis rekti. Itu tindakannya apa Bu? Senam nifas atau senam kegel ya? Senam nifas. Senam kegel. Itu soalnya ada pertanyaan 2 itu. Jadi kemarin pada bingung mau jawabnya senam kegel atau senam nifasin. Kalau menurut saya itu senam kegel ya. Setelah saya buka itu senam kegel ya. Jadi untuk memperkuat otot-otot. Kemudian dihafal juga pemberian vitamin A ya untuk ibu nifas. Dosisnya berapa itu? Berapa Bu untuk ibu nifas? 200.000. Ya, 200.000 unit internasional. Ya, 200.000. Ini ada soal Bu. Silahkan dijawab. Itu postpartum hari ke-7, tapi merasa kurang mampu merawat bayinya dan merasa sedih. Untuk mendiagnosis atau men-screening ibu ini sebenarnya penyakitnya apa, ini menggunakan apa? Kemarin keluar 2 ya dari soal ini. EDS. Ya. Kemudian soalnya, kalau di skor EDS, skornya jumlahnya 10, ibu itu menderita apa, Bu? Depresi. Kalau soalnya, kalau dia 20, skornya, dia menderita apa? Kemarin soalnya itu. Jadi ketika ibu nifas, diberikan skor Edinburgh Postnatal Depression Scale, kemudian ternyata skornya adalah 10, apakah diagnosisnya? Kemudian yang kedua, apabila skornya 20, apakah diagnosisnya? Itu pengajar nifas pun belum tentu tahu ya ini. Pengajar nifas pun saya tanya, saya itu nggak sampai segitu ya ngajarinya. Kok soalnya bisa keluar ya itu. Ya, jadi kalau apa Bu, kalau sampai skornya sampai lebih dari 10 artinya? Depresi postpartum. Depresi postpartum. Ya, sudah sampai depresi ya, Bu. Ini ada soal?
Jawabannya apa, Bu? Ibunya Bu, habis tadi dijahit. jawabannya apa, Bu? Kalau yang 20 skor EDPS-nya 20, yang 10 diagnosanya apa? Yang 20 diagnosanya apa tadi? Ya, kalau yang 20 itu depresi, kalau yang 10 itu masih postpartum blues. Oh iya. Ya. Tapi nanti Ibu ini lagi ya, baca kembali ya, biar ingat maksudnya skornya itu seperti apa gitu. Pensekorannya itu seperti ya. Kalau ini Bu, ibunya sebenarnya sih ini ya normal lah, dijahit tapi dia takut takut berjalan. Mobilisasi dini. Ya, mobilisasi dini. Ya, ini mudah. Yang ini, Bu. Postpartum 7 hari, pusing, kurang tidur, sedih, kadang menangis tanpa sebab. Psikosoma postpartum. Ya, psikosa postpartum. Psikosa. Ya ini. Postpartum mengeluarkan perdarahannya sebenarnya ini ya hari ke-8 warnanya merah normal sebenarnya. Ada jahitan perineumnya 2 di bawah pusat. Ya, 1 sampai 2 jari di bawah pusat ya, Bu, karena baru 8 jam postpartum. Ya. Yang ini? Ibu hamil 40 minggu, ditolong bidan, bayinya menangis normal gitu. Sudah dilakukan manajemen aktif skala 3, plasenta lahirnya spontan, kontraksi uterusnya jelek. Atonia. Apa? Atonia ya. Jadi kuncinya kontraksi uterusnya lembek ya, Bu. Ya, ini. Ibunya mengeluh pusing, kurang tidur, sedih, ada riwayat gangguan jiwa. P4 ya, 40 tahun P4. Bayinya dirawat mertua. Faktor risikonya apa, Bu? Apa? Ya, riwayat gangguan kejiwaan. Yang ini, Bu, sekarang. Postpartum hari ke-4. Mengeluarkan cairan warnanya merah berbau. Badan panas, meriang, payudara kenceng. Bayi susah menyusui. Sehingga dipakai susu formula. Payudaranya bengkak. Kemungkinan apa? Febris puerperalis. Febris ya, karena suhunya 38,4. Yang ini? Postpartum hari ke-3. Keluar cairan darah vagina berwarna merah, berbau, darahnya keluar banyak, badan terasa meriang. Suhunya 38,4. Kira-kira apa sebabnya, Bu? Subinvolusi plasenta. Subinvolusi. Subinvolusi? Infeksi jalan air. Infeksi? Retensi sisa plasenta restan itu. Ya, retensi sisa plasenta. Jadi jawabannya adalah plasenta restan. Ini, Bu. Konselingnya apa? Tindakannya apa? Kalau tadi ada plasenta restan tadi. Merujuk ke rumah sakit. Ya, merujuk ke rumah sakit ya, Bu. Karena ini di PMB. Ya, silahkan ini. Kalau ini posisi tidurnya apa, Bu, kalau ada pasien yang seperti itu? Flower ya, setengah duduk. Biar tidak sesek ya. Ya, ini ada soal. Hamil 39 minggu, melahirkan di PMB tadi ya, oksinya sudah diberikan, plasenta belum keluar. Tiba-tiba muncul semburan darah tiba-tiba. Melahirkan plasenta. Melahirkan plasenta. Ya, betul. Kalau yang ini, Bu?
Tadi di Rujuk. rujuk. Karena tidak ada perdarahan ya, Bu? Iya. Iya. Ya, ini kalau ini, Bu. Injeksi Setelah Oksitosin. 15 menit, kemudian ya, yang mana, Bu? Yang injeksi oksi 10. Oh ya, yang C ya. M. Ketiga ya. Ya, kita masuk ke balita. Pak KPSP silakan dibaca ya, Bu. Banyak yang keluar ya. Apa Bu KPSP, Bu? Kuesioner praskrin. Ya, itu ya. Kalau 6 seperti apa, kalau dia 10 seperti apa, itu silahkan. Deteksi tumbang juga seperti motorik kasar, motorik halus, itu silakan Ibu ini ya. Kalau dia menyusun kubus itu motorik apa, Bu? Kasar atau halus? Halus. Halus ya. Kelainan-kelainan tumbuh kembang, penyakit anak, program imunisasi. Kemarin tuh keluar gini, Bu. Ketika bidan akan melakukan imunisasi, dia melihat label di pengecekan imunisasi itu ternyata segi 4 ini blok hitam. Itu artinya apa, Bu? Di program imunisasi? Tidak bisa. Tidak boleh diberikan. Karena tidak bisa diberikan. Karena tidak boleh diberikan. Ya, jadi ada yang seperti itu ya, Bu. Jadi kalau mungkin orang-orang yang tidak tahu program imunisasi mungkin juga akan bingung gitu ya. Jadi keluar itu, Bu, label-label imunisasi itu keluar. Ya, ini ada soal, Bu, di bayi. Proses homeostatis. Pengeluaran garam natrium. Apa? Diare. Akibat dari diare biasanya melakukan homeostatis. Proses homeostatis itu dalam rangka untuk pengeluaran garam natrium bukan ya? Ya, meningkatkan pengeluaran garam natrium ya. Ya, betul ya, Bu. Ini, Bu, ini juga sering keluar nih, Bu. Hemangioma ini, penyakit bayi yang hemangioma itu loh, Bu. Itu sebabnya apa gitu? Ini sebenarnya hemangioma karena benjolan berwarna merah menyala seperti stroberi, berbentuk lobuler, batas tegas dan teraba keras. Apa penyebabnya? Proliferasi Untuk terapinya dikasih apa, Bu? Dikasih? Obat yang mengandung apa? Antikoagulan. Antikoagulan? Biasanya dipakai kortison. Itu ada soal yang satu. Seperti itu ya. Jadi dikasih apa itu jawabannya kortison. Ya, ini Bu yang tadi ya, penyakit anak yang mulutnya ada vesikel putih kekuningan. Berarti ini penyakit apa, Bu? Oral thrush. Jadi dikasih obatnya nistatin ya. Jadi ini udah ada anunya benar jawabannya. Ini Bu sekarang bayinya diare. Fesesnya cair, tidak ada darah. Ada lendir disertai muntah dan demam. Ini diagnosisnya adalah diare rotavirus. Rotavirus ya. Benar ya, Bu, ini jawabannya. Jadi udah tahu kata kuncinya ini dia. Bayi umur 1 bulan diimunisasi BCG, kemudian tambak gelembung berisi nanah di tempat penyuntikan BCG. Apa sebab? Reaksi normal imunisasi BCG. Ini Bu, ada bayi lahir di rumah sakit 3 hari ya, 72 jam, kuning. Fisiologis. Yang patologi kalau lahirnya? Lebih dari 4 jam pertama. Kurang dari 24 jam. Dan lebih dari 14 hari. 14 hari. Ya, jadi itu yang disebut patologi ya. Jadi kalau langsung Ibu lihat kuning tapi di hari keberapa itu menjadi kunci ya. Jadi ini ikteris yang fisiologi. Ini Bu, kalau mau nyuntik BCG sudah ngencerkan 2 jam. Tindakan bidan apa, Bu? Apakah itu tetap dipakai atau membuka yang lain atau seperti apa? Dipakai, Bun. Tetap dipakai. Ya, batasnya maksimal berapa? 3 jam. 4 jam. 3 jam.
3 jam efektifnya. 3 jam atau 4 jam atau 5 jam, Bu? 3 jam. Bu. Ya, karena ini kurang dari 3 jam, jadi masih bisa dipakai ya, Bu. Jadi jawabannya A. Jadi tetap memberikan imunisasi BCG dengan vaksin yang telah diencerkan tersebut. Ya, ini untuk Kespro, KB Kespro, Bu. Kemarin yang banyak keluar itu adalah manfaat KB. Ya, jadi kalau menggunakan pil atau IUD itu manfaatnya apa? Cara kerjanya seperti apa? Kok bisa tidak hamil? Kalau IUD itu kan berarti ada inflamasi ya, Bu. Proses inflamasinya di uterus gitu. Juga bisa ini kalau kayak suntik dan lain bisa mengentalkan lendir serviks dan lain sebagainya. Kemudian juga cara penggunaan gangguan menstruasi dan menopause. Ini silahkan Ibu baca kembali. Ya, ini ada soal. Jawabannya apa? Bayi, remaja putri mimisan di hidung. Mimisannya hanya pada saat menstruasi. Jadi kalau menstruasi dia ya mimisan gitu ya. Keluhan lain tidak ada. Ini disebutnya apa, Bu? Vicarious menstruasi, Bu. Ya. C. Ya, jadi C itu ya vicarious menstruasi. Jadi ketika orang itu tapi kemudian mimisan juga dari atas, nah itu disebutnya adalah ini vicarious menstruasi. Ini ada remaja keluhan ada benjolan di payudara, benjolannya masih mudah digerakkan dan tidak nyeri. PAM ya. Ya, jadi ya fibroadenoma. Ini Bu. Remaja putri 13 tahun nyeri pada payudara. Semuanya normal. C. Ya, ini sudah ditebali C. Kenapa kira-kira, Bu? Estrogen naik. Oh, jadi ini artinya ibu-ibu harus menghafalkan siklus Siklus menstruasi. Ya, jadi hormon-hormon apa nanti yang ini ya, Bu. Jadi begitu LH, ya ini siklusnya ada LH naik, pematangan folikel, estrogennya juga tinggi, ya endometriumnya dalam fase proliferasi. Jadi kalau dilihat dari yang ketiga ini, urutannya itu yang paling memungkinkan yang C ini. Ini apa, Bu? Demam, Bu hamil, ibu demam, kemudian riwayat post abortus provokatus seminggu yang lalu. Endometrius. Endometritis. Endometritis atau yang lain? Endometriosis. Oh, bukan endometriosis, beda ya, Bu? Kalau endometriosis itu kan ya, Endometritis yang apa? Kalau endometriosis bukan infeksi, tapi kalau endometritis baru infeksi. Salpingit at next. Oh, ini jawabannya endometritis ya, Bu? Endometritis ya. Yang ini, Bu. Pates bercaas itu stadium 2. Stadium 2. Kuncinya apa, Bu? Kenapa kok stadium 2? Kontak plate. Apa? Sel kanker menyebar sepertiga bagian vagina. Sepertiga bagian. Ya. Ya ini ya stadium 2. Nanti silakan dihafalkan lagi stadium-stadium ini. Yang ini reseptor KB Cervicitis. Ya, cervicitis ya. Kenapa cervicitis? Karena ada erosi pada porsi. Erosi ya, sampai pada erosi porsio cervicalis. Ya. Sudah selesai, Bu, ini soal-soalnya. Kemudian nanti ini ya, Bu, tahu kata, saya lihat sih ibu-ibu sudah pinter ini, sudah tahu kata-kata kuncinya gitu ya. Mudah-mudahan nanti semakin bisa. Adapun mungkin yang di luar dugaan itu hanya berapa persen, Bu. Tapi yang lain tuh biasanya adalah kasus-kasus nyata gitu yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kalau ibu-ibu sudah klinisi itu biasanya tinggal aja gitu. Ini kira-kira jawabannya apa. Meskipun demikian silakan nanti teori tetap dibaca kembali karena tidak semua ini ya Bu, tidak semuanya itu tadi sesuai harapan kita adalah pengalaman klinik. Jadi ada juga yang mengeluarkan ini kasus-kasus yang memang ini teoritis seperti ketika
ibu hamil kemudian ada bercak-bercak, ini Bu, kehitaman di wajah itu karena hormon apa Bu? MSC. Melanosis. Ya, oh ya, ya. Kalau ibu hamil kemudian ibu hamilnya itu merasakan sembelit, berarti hormon apa? Progesteron. Progesteron. Oh, ya. Ya. Kalau ini payudaranya membengkak pada saat hamil? Apa? Estrogen. Estrogen. Kalau bayi lahir kok masih ada darahnya di kemaluan karena efek apa, Bu? Estrogen. Sisa, apa? Estrogen ya. Itu keluar ya, Bu, kemarin ya. Estrogen Ibu. Estrogen ya. Ya udah pintar-pintar semua kok ini. Nggak perlu di tryout ini berarti. Hanya tinggal belajar lagi ya, Bu. Tinggal belajar lagi yang ini, yang tadi yang review ya. Ada lagi Bu yang mau didiskusikan? Monggo Ibu-ibu, jika masih ada pertanyaan dan diskusi, ini sangat luar biasa, kisi-kisinya sangat banyak sekali, yang disampaikan juga sangat luas sekali. Mumpung ada pakar Bu Yuni di sini, monggo Ibu-ibu, barangkali masih ada unek-unek yang perlu disampaikan. Intinya itu ya Bu, sama ini ya, manajemen emosinya ya. Jadi ketika masuk di ruangan, meskipun ini stresornya tinggi, jangan terus down untuk stres. Karena kalau gitu, sehafal-hafalnya apapun itu biasanya kalau sudah kayak gitu, persepsi menyempit, nggak bisa berpikir lagi seperti itu. Taunya hanya dikejar, wah ini waktunya kurang itu jangan ya. Jadi Ibu percaya diri saja gitu, dibaca secara ini ya, satu persatu gitu, kemudian yakin langsung diinikan. Kalau tidak yakin lewati gitu. Nanti ada waktu untuk ini, sisa waktu yang tadi ragu-ragu kan ada ininya ya, ada warna-warnanya gitu ya. Itu bisa diulang kembali, tapi jangan terpaku tadi ya, terpaku pada satu itu saja sampai yang lain nggak dikerjakan. PPT-nya mohon dikirim, Bun. PT dikirim kemana ini? Ke grup. Ya, yang grup. Ini banyak sekali ya ternyata. 70 ya yang akan UKOM ya. 73 Ibu. Oh, 73. 72 ya? 7. Ya, mudah-mudahan 100% lulus ya. Ini Amin. Amin. Ya, ini usahanya Bu Is sama ini teman-teman dosen, ibu-ibu dosen ini sudah luar biasa ya, sudah memberikan pembekalan macam-macam ya. Mudah-mudahan nanti ini memang ibu-ibu semuanya juga semangat gitu ya. Jadi ada motivasi. Kalau tidak lulus berarti perpanjangan masa studi gitu ya. Jadi memang harus lulus gitu ya. Jadi jangan berpikir saya akan memperpanjang masa studi, itu tidak ya. Jadi saya harus lulus di UKOM ini gitu. Jadi ini jadi 2 semester saja seperti itu sudah lulus.